Zoom saja. Oke, untuk kelembagaan dan strategi intervensi ini sebenarnya ada beberapa topik ini ya. Ada 2 atau 3 topik yang dulu gitu kan, terus kemudian digabung ya. Ya karena kalau kita bicara kelembagaan tok aja sudah panjang sekali ya, 1 TM nggak cukup kalau benar-benar ya. Kemudian kita bicara strategi intervensi untuk peningkatan ketahanan pangan juga nggak cukup kalau cuma 1 TM ya. Kalau pengen belajar benar-benar tentang ketahanan pangan ya. Ini kemarin yang merubah materi tidak konsultasi. Dulu ini ada kuliah saya gitu kan. Jadi yang menyusun kuliah ketahanan pangan adalah saya. Ya karena bidang saya memang ketahanan pangan ya. Dan kebetulan saya adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan di Jawa Timur. Oke. Untuk kelembagaan, ya ini memang punya tugas untuk mengawal bahwa pangan yang tersedia di Indonesia ini harus cukup ya dimakan oleh masyarakat atau bangsa Indonesia yang jumlahnya sudah sangat besar, yaitu sekitar lebih dari 273 juta. Yang artinya itu harus diberi makan tiap hari. Ya. Presiden pertama sudah sangat concern ya terhadap keberadaan pangan ini. Ya. Begitu juga presiden yang kedua. Tapi pada akhir-akhir ini, nah ini sering menjadi kurang concernnya ya, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang terkait dengan kerawanan pangan. Ya. Nah, memang kerawanan pangan tidak selalu tidak ada bahannya. Ya. Tapi bahan itu ada, tapi tidak bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Jadi bahan pangan itu lewat saja. Ya, contoh seperti minyak goreng kemarin. Ya. Minyak goreng itu ada. Ya. Di Indonesia itu overload sebenarnya. Overstock sebenarnya. Cuma dimain-mainin gitu aja. Ya. Nah ini fungsi kelembagaan itu menjadi kurang optimal ketika contoh fenomena minyak goreng kemarin. Ya, ya ternyata memang benar bahwa sebagian yang harusnya menjalankan tugas ya selevel dirjen itu aja sudah main-main gitu kan, ya berkolengkong dengan oligarki dan terbukti kan terjadi penangkapan ya ternyata ya itulah muka-muka pejabat kita ini masih banyak yang tidak peduli ya terhadap keterjaminan pangan ya terutama terkait dengan sembako. Nah ini hal-hal seperti ini yang mungkin juga menjadi faktor belum tercapainya tujuan SDGs ya terutama yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat. Nah, beberapa kasus terakhir ini seperti mungkin telur ya beberapa waktu yang lalu mengalami masalah distribusi ya terutama yang di Blitar ya mungkin yang dari Blitar paham itu harga sangat jatuh luar biasa padahal di luar sana cukup harganya ya akhirnya membuat frustasi para petani misalnya. Kemudian harga cabai melambung ya kemudian harga daging dan sebagainya yang sering tidak stabil ya. Ini berarti bahwa fungsi-fungsi kelembagaan masih belum optimal ya. Ada tapi belum optimal. Sistemnya bagus. Yang mungkin para pelaksanaannya yang masih kurang bagus ya, integritasnya ini yang dipertanyakan ya. Nah, atau istilahnya kasarnya sekarang orang sudah nggak takut mati kan gitu kan. Besok bisa mati gitu kan ya dan dihisap gitu kan ya. Nah, dan bahan pangan itu memang menarik ya. Karena fungsinya double ya. Fungsi sebagai biologi maupun ekonomi. Sehingga di sini terjadi tarik-menarik ya antara kepentingan pangan itu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam hal ini adalah gizi, itu akan masuk pada food system, sedangkan pangan dalam arti ekonomi ini akan lebih masuk sebagai raw material. Nah, kalau sudah masuk dalam raw material, ini bisa diubah
menjadi pangan atau non pangan itu sangat tergantung dari orientasinya, ya. Tapi yang jelas kalau sudah masuk industri dan sebagainya, orientasi pasti akan ke arah profit, ya. Sehingga penggunaan bahan pangan itu bisa juga untuk non pangan, misalnya untuk biofuel, ya, untuk produk-produk seperti kertas dan sebagainya itu dari pangan, ya. Ya, contoh seperti cassava, ya. Cassava sebagian besar itu dihasilkan di negara Afrika, ya. Tapi Afrika sering kelaparan, padahal ada cassava. Tapi cassavanya ya cuma mampir aja di situ, diproduksi di situ tapi tidak terdistribusi dengan baik bagi masyarakat di sana, ya karena jangkauan ekonomi. Nah, yang nanam ke cassavanya adalah negara-negara yang maju biasanya. Nah, kemudian penggunaan cassava tadi tidak harus untuk pangan, tergantung dari kepentingan mana yang lebih menguntungkan. Nah, kalau dirubah menjadi biofood, why not? Ya, itu yang terjadi. Sehingga satu sisi menjadi paradok daerah yang penghasil pangan, tapi juga masih banyak yang kelaparan. Nah, salah satu wujud kelaparan adalah stunting. Ya sama seperti fenomena di Jawa Timur aja lah. Jawa Timur ini adalah penghasil produk-produk pertanian yang luar biasa di Indonesia, bahkan penyumbang sepertiga pangan untuk bangsa Indonesia ini. Itu ada di Jawa Timur. Tapi yang paradok adalah stunting di Jawa Timur masih tinggi. Nomor 4 nggak salah prevalensinya di Indonesia. Ini artinya apa? Bahan pangan yang tersedia belum tentu bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian pangan yang diakses belum tentu bisa masuk ke mulut masyarakat kita. Faktanya apa? Stunting. Jadi stunting adalah fakta yang tidak bisa dibantah adanya kelaparan. Ya, karena itu pemerintah punya kewajiban untuk memanage atau mengelola tadi ya dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangannya, meningkatkan para pelaku dalam pembangunan pangan, misalnya petani, ya, dan juga membuat strategi untuk menjamin bahwa kebutuhan pangan itu selalu tercukupi untuk 273 juta penduduk. Ya, tentunya peran dunia pertanian sangat besar. Nah, namun sisi yang lain bahwa pertanian ini juga gudangnya masalah, ya. Karena apa? Kemiskinan itu sebagian besar ada di kelompok bidang pertanian. Jadi orang-orang yang bergelut di bidang pertanian, apakah perikanan, peternakan, tanaman pangan, ini yang miskin itu banyak. Ya. Jadi ini suatu dilema gitu ya, bahwa pertanian itu adalah fungsi sangat penting untuk penjaminan ketahanan pangan dan ketahanan negara ini. Tapi satu sisi di bidang lingkupnya adalah gudangnya miskin. Nah, ini artinya bahwa sektor pertanian ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi pelakunya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari produksi, ya ada yang naik, ada yang turun. Yang paling mencolok perubahannya itu adalah ikan. Ya. Barangkali salah satu andil dari menteri yang punya integritas, misalnya Bu Susi ya, dan saat itu yang punya program khusus untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan itu, ya ini membuktikan bahwa yang dicuri itu banyak sekali di laut lepas kita ini. Ya, ya maka setelah dilakukan pengamanan luar biasa peningkatan produksi. Ya mudah-mudahan 2021 juga terjadi kenaikan ya, walaupun faktanya juga Menteri Perikanan juga ketangkep ya, OTT ya. Nah, ini banyak sekali sebenarnya barrier-barrier dan kita punya potensi tapi barrier juga banyak. Nah, keberhasilan pembangunan pangan ya dalam mengentas kelaparan tadi salah satunya bisa lihat menggunakan indikator PPH ya, pola pangan harapan. Jadi PPH itu sebagai proksi ya terhadap kualitas konsumsi atau kualitas ketersediaan pangan dalam level populasi. Tapi kalau AKG, angka kecukupan gizi itu ada level individu, ya. Jadi PPH tidak bisa untuk menentukan status gizi, tidak bisa. Kemudian AKG tidak cocok untuk membuat angka kecukupan pada level populasi. Nah, ini kelihatan di sini gap-nya, ya, bahwa kita masih punya PR untuk mencapai target pembangunan RPJPM, ya,
Kemudian kalau kita lihat dari kelompok bahan-bahan yang ya paling tidak mendekati target ya, ini seperti padi itu relatif stagnan ya. Jadi padi itu agak susah ditingkatkan ya, karena yang pertama lahan ya, sawah itu agak lebih kurang ya dibanding dengan lahan kering yang bisa untuk palawija dan sebagainya. Kemudian juga fokus memang untuk menjamin beras itu tadi kelembagaan pangan itu. Kemudian fenomena yang menarik yang cukup menonjol adalah minyak dan lemak. Ya, ini juga menunjukkan bahwa konsumsi lemak kita itu sudah tinggi, terutama adalah dari minyak. Ya, jadi lemak kita bukan dari daging sapi atau daging unggas ya, tapi lebih banyak dari minyak. Ya, ya makanya banyak penyakit-penyakit yang terkait dengan minyak. Makanya minyak sangat dibutuhkan sehingga kemarin tuh ada kelangkaan minyak atau harga minyak terlalu tinggi menimbulkan kehebohan yang luar biasa ya, dan korbannya adalah ya, level dirjen, kemudian ya pokoknya ya banyak pejabat lah ya termasuk para pengusaha nakal gitu kan yang main-main terkait dengan akses minyak goreng ya. Nah, tantangan ketahanan pangan juga bisa dilihat dari indeks ya, indeks ketahanan pangan secara global itu ternyata ranking kita turun ya, hanya kita turun. Ini menunjukkan bahwa ya harus kerja keras lagi kita ini. Kemudian kalau kita lihat dari skenario jangka panjang, ya paling tidak sampai tahun 2045, ini strategi pangan kita seperti ini. Ya, kita sekarang masih pada tahap orientasi mandiri. Mungkin 5 tahun yang akan datang baru kepada orientasi ke arah mutu. Ya, baru nanti setelah tahun 2030-an barangkali situ baru orientasi seperti negara maju sekarang ini yaitu orientasi bisnis pangan ya. Jadi harus dimaklumi kita ini masih posisi di sini di bawah sini yang prioritasnya adalah kemandirian pangan. Itu yang menjadi PR ya kita untuk mencapai itu. Nah, sedangkan untuk aspek yang lain ada tapi belum jadi prioritas ya seperti contoh keamanan pangan dan sebagainya. Nah, untuk menyusun strategi daripada sistem ketahanan pangan, ya ini bisa kita lihat dengan salah satu skema ini ya. Skema itu banyak, ini salah satunya ya yang diadop silahkan. Nah, untuk mencapai ketahanan pangan pada level individu sesuai dengan definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Pangan ya. Nah, ini harus tercapai pada level individu ya. Kemudian syaratnya adalah keluarga yang hebat kan ya. Rumah tangga yang kuat ya. Kemudian juga syarat wilayah ya, apakah kabupaten, kota atau provinsi dan sebagainya ini akan sangat menunjang ya ketangguhan ketahanan pangan pada rumah tangga maupun pada individu. Nah, karena itu diperlukan input ya, input dari lintas sektor ya. Jadi kalau kita bangun ketahanan pangan bukan hanya sektor misalnya kesehatan atau mungkin pertanian, tapi banyak sektor. Mau nggak mau itu karena ya kebutuhannya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di level wilayah, rumah tangga ya harus diperlukan inputing yang tangguh juga. Ya, ya. Ini yang PR. Nah, untuk mengawal itu, dulu ada kelembagaan yang namanya Badan Ketahanan Pangan. Ya. Ini selevel dinas pertanian itu selevel. Ya. Tapi sekarang sudah mulai disatukan ya bahwa seiring dengan perlembagaan BRIN misalnya ya, ini badan-badan juga dilakukan penyesuaian dan masuk Badan Ketahanan Pangan ya. Dulu tiap provinsi kemudian tiap kabupaten itu ada, sekarang sudah dirubah ya. Nah, ini Dewan atau Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan sekarang. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun strategi? Ya paling tidak Anda ingat yang namanya pilar ketahanan pangan. Ada berapa pilar? Ada 4, Prof. Oke, kira-kira apa yang Anda ketahui? Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, sama Yang tengah ini. utilisasi, quality, Stabili. Nah, stabilisasi. ya, betul. Jadi kondisi
tiga pilar itu harus stabil ya. Jadi ketersediaan tadi, akses, kemudian utility atau penyerapan itu semua sifatnya netral gitu kan. Nah, netral itu ya kondisinya harus stabil gitu kan. Jadi ada upaya untuk menstabilkan. Nah, ini tugas kelembagaan pangan itu ya. Pertama untuk mengawal ini ketersediaan, sama mengawal akses pangan ini ya. Ya, kalau untuk masyarakat menengah ke atas kan tidak terlalu masalah gitu kan akses pangan. Tetapi kalau untuk masyarakat bawah itu yang sering jadi masalah. Ya. Nah karena itu dengan mempelajari skema-skema ini bisa kita lakukan strategi-strategi misalnya untuk meningkatkan ketersediaan apa yang harus kita lakukan, meningkatkan akses apa yang harus kita lakukan, meningkatkan utility apa yang harus dilakukan ya, sehingga dampaknya terhadap status gizi. Nah, tentunya dampak ini kan juga harus bisa diukur jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Tidak mungkin kita intervensi apa untuk penanggulangan stunting mungkin 3 bulan sudah selesai gitu kan. Nah, ini yang penting juga harus dipahami bahwa dalam menangani ketahanan pangan memang agak kompleks ya, kompleks. Ya. Nah, tadi yang sampaikan teman Anda bahwa ada 3 pilar kan, yang satu adalah pilar ketersediaan. Nah, strateginya untuk meningkatkan ketersediaan adalah membangun stok pangan, ya. Jadi idealnya adalah stok pangan itu ada di masyarakat, bukan di Dolog. Di Dolog itu paling-paling menyediakan 5-10% ya, kebutuhan pangan. Ya, pertama adalah beras. Nah, kondisi cadangan ini harus siap dalam paling tidak 3 bulan, tidak boleh berubah-ubah. Ya, karena itu harus punya stok cadangan pangan. Nah, kondisi ini akan sangat berat jika dalam kondisi bencana. Berat sekali. Nah, karena itu banyak aktifkan sekarang seperti pemanfaatan pekarangan, ya, yang dulu mengadakan tukang sayur, sekarang harus belajar mandiri kan begitu. Nah, tadi pertanian merupakan bidang yang sangat penting dalam terkait dengan ketahanan pangan, gitu ya. Nah, pelakunya adalah pertanian. Nah, kita lihat kalau dari informasi ini kondisi pertanian kita ini sedang tidak bagus katanya. Komponen itu ada, tapi yang berbaginya itu yang masih belum banyak. Ya. Jadi antara petani, botani, pengepul dan sebagainya ini belum banyak. Nah, karena itu penting kehadiran negara ini untuk mengawal itu sendiri. Ya. Nah, diharapkan petani-petani muda nanti muncul, kemudian ide-ide gemerlang itu bisa tumbuh ya sehingga para petani itu bisa menjadi lebih sejahtera ya. Nah, kalau kita bicara stok sebenarnya sejak dulu sampai sekarang stok kita itu kebanyakan surplus kok ya. Nah, yang nipis itu adalah cadangannya, itu nipis. Tapi kalau absolutnya cenderung mencukupi lah. Nah, ini yang disampaikan oleh Prof. Firdaus ya bahwa pertanian kita itu harus dibangun secara korporasi. Ya, tidak bisa seperti sekarang-karang ini gitu kan, berjalan sendiri-sendiri, kemudian banyak yang tidak efisien dan sebagainya. Nah, sehingga perlu ya inisiasi-inisiasi untuk membuat korporasi. Ya seperti perusahaan yang harus dilakukan, kalau enggak lewat. Ya. Nah, kenapa kok lewat? Kita lihat permasalahan dari hulu ini masih berat kita ini. Ya. Dari hulu misalnya kayak irigasi itu masih menjadi PR yang kuat. Kemudian produk-produk antara agro ya, itu banyak sebenarnya seperti teh itu juga merupakan produk antara ya. Belum nanti pada sisi hilirisasi dan sebagainya. Itu strategi satu ya. Stok itu kan untuk meningkatkan ketersediaan. Nah, kemudian dari strategi dua apa yang disumbangkan? Ya, yang pertama mesti pengembangan non beras misalnya. Ya, yang terutama adalah umbi-umbian misalnya. Ya, dan kedelai misalnya, sayur. Misalnya. Itu yang harus didorong untuk memanfaatkan itu termasuk untuk kegiatan
PMT. Nah, ini contoh ya bahwa kita punya potensi pangan yang luar biasa. Anggap aja kelapa misalnya. Kelapa kita ini luar biasa. Ya untung kita sudah ada industri sejenis santan itu ya, yang sudah bisa dimanfaatkan. Atau kelapa sawit, kelapa biasa juga bisa menjadi minyak goreng. Ya. Dan kalau sudah bisa menjadi minyak goreng itu sudah dirubuh turunannya apa saja sangat bisa. Nah, kemudian fenomena menarik bahwa kita juga penghasil kakao kan ya. Nah, kakao ini coklat ya. Kita sejak dulu dijajah, ternyata kita punya pabrik kakao misalnya ya. Atau coklat ya. Nah, ini mudah-mudahan fenomena seperti kopi. Ya, kopi dulu kan seperti sekarang kan. Adem ayam, tapi ketika dimasalkan ya ditunjang dengan media yang luar biasa, cepat terbranding gitu kan, apalagi untuk konsumsi anak-anak. Ini menunjukkan bahwa potensi kita luar biasa, ya. Tapi apa yang terjadi? Hanya sebagian yang besar, sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan. Nah, semua sudah tersistem sebenarnya, ya. Semua masing-masing daerah itu sudah punya produk unggulan. Cuma lagi-lagi koordinasi yang menjadi masalah. Ya. Jadi sudah ada mapping-mapping seperti ini sudah ada. Ya. Nah, ini contoh fenomena yang sekarang lagi banyak ngetren adalah rame-rame nanam sorghum. Ya. Ya, termasuk Mr. Jokowi juga nanam sorghum, Pak Menteri sorghum, dan sebagainya. Ya, tapi lagi-lagi bahwa itu semua nanti sangat tergantung dari skala bisnisnya. Ya. Ya paling enggak ya sudah baguslah mau nanam tanaman cadangan kan daripada tidak gitu. Nah, setelah pada pilar ketersediaan, pilar berikutnya adalah terkait dengan distribusi. Ya. Nah, harusnya kita punya mapping ya, mapping wilayah itu harusnya ada. Nah, untuk menunjang keberhasilan itu tadi, nah ini dibuat terobosan tol laut. Ini tol darat kali ini ya. Kalau tol laut yang ini. Ini yang tol darat. Sekarang dibuat penghubung ya, antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, ini terhubung Sulawesi misalnya. Ya, dengan adanya tol darat otomatis akan bisa mempercepat distribusi termasuk tol laut. Nah, ini tol laut atau pelabuhan. Di masing-masing pelabuhan ada apa penanggung jawabnya misalnya. Ya, kalau dulu agak beragam konsumsi terutama yang suka pangan lokal ya. Nah, tapi kalau sekarang dengan adanya tol laut ini, nah ini akan makin berkembang dilengkapi dengan cold storage. Nah, jadi cold storage itu yang untuk menunjang tol laut, ya sehingga apa para petani atau pedagang itu masih punya waktu cukup untuk menyimpan sehingga bisa menikmati dengan harga yang bagus. Ya. Dan cold storage sendiri bagus manfaatnya untuk memperpanjang daya simpan. Nah, jadi maka sekarang banyak sekali produk-produk impor yang datang ke Indonesia menggunakan jasa-jasa seperti ini. Nah, setelah distribusi dapat stabilkan ya, distabilkan. Karena sifat ketahanan pangan kan netral kan, tidak boleh mana musim dan sebagainya. Nah, ini penting untuk menjaga harga termasuk di dalamnya ada dolok atau bulog. Nah, kenapa harus kita kuatkan kelembagaan ya? Mau nggak mau masalah apa? Ada politik dan sebagainya. Ya, baik politik nasional maupun politik internasional ini juga penting untuk kita pelajari, paling tidak tahulah ya. Nah, di era global ini sulit sekali kita bendung ya, ya mau nggak mau ya kita harus beradaptasi. Dan tantangan ke depan ya Indonesia akan banyak ini ya, karena semakin banyak mulut yang harus diberikan. Ya. Nah kemudian dolog ini harus berfungsi betul gitu ya, untuk menjaga itu. Tidak sesuai dengan keahliannya lah ya.
Nah, karena itu penting untuk diefektifkan. Ya, PR kita itu lembaga-lembaga banyak tapi kurang efektif ya. Nah, baru kemudian ya dari yang strategi 1, 2, 3, 4 tadi dikumpulkan misalnya untuk menjadi macam grand strategi. Nah, sesuai dengan yang sampaikan teman-teman Anda tadi, ya, bahwa ada 3 pilar paling tidak, 1 tambahan kan, ketersediaan, keterjangkauan, sama ini ya, utility yang belum kan. Nah, untuk menjaga stabilitas harga ini memang berat ya dan mahal ya. Ya, untuk mengawal terigu aja berapa triliun ya. Jadi memang banyak sekali ya. Nah, karena ini diserahkan pada masyarakat ya, maka terkait dengan stabilitas harga dan sebagainya itu diwakili Bulog ya, termasuk stabilitas konten di dalamnya. Ya. Nah, dalam kondisi kebijakan pangan seperti itu yang mau nggak mau harus mengikuti global ya, ini juga sudah mulai terasakan ya tentang keberpihakan ya, itu lebih banyak pada produsen ya, pada negara-negara maju ya. Jadi petani benar digarap dengan bagus, tapi berbeda dengan kita, sehingga yang namanya petani itu ya tua, kusut dan sebagainya ya. Ya makanya ya agak ragu-ragu seorang wanita dilamar oleh seorang petani. Tapi kalau benar-benar itu petani, sawah sejahtera. Yang sering miskin atau cukup miskin adalah yang apa? Yang gurem-gurem istilahnya. Karena apa? Usaha taninya enggak efisien. Enggak masuk gitu hitungannya. Yang ada adalah supaya orang tadi bisa bertahan itu dah. Bukan pertimbangan karena produktivitas dan sebagainya. Salah satu bahan yang dijaga betul oleh pemerintah itu adalah beras. Makanya Dolog ini diberi wanti-wanti pesan betul kepada Dolog ya, untuk mewakili pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Yang pertama, menstabilkan harga bawah. Ya. Jadi pemerintah juga bertanggung jawab terhadap harga bawah. Ya. Artinya bahwa ketika panen harga pangan banyak dan turun harganya. Nah, karena turun terus, ya ini kalau dibiarkan kasihan para petani. Maka negara dengan nama Badan Bulog membentuk kebijakan floor price, yaitu harga dasar. Artinya bahwa harga yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh lebih rendah lagi. Ya. Itu yang disebut floor price, yaitu yang digunakan untuk melindungi petani. Ya. Tentu berbalikan dengan yang dilindungi untuk para konsumen ya. Nah, untuk mengelola beras yang itu besar ya, tentunya ini menjadi tugas berat ya. Nah, kalau itu berasal dari luar negeri harus impor, tentu harganya sangat tinggi. Nah, ketika harga beras tinggi, ya maka hadir negara itu harus punya peran dalam menekan harga, tidak boleh naik terus. Itu yang disebut dengan selling price. Ya. Jadi harga atas ya, yang harga tertinggi yang diperkenankan untuk dijual belikan. Ya. Supaya konsumen tetap bisa mengakses. Nah, namun di balik itu semua ya lagi-lagi adalah main-main mata ya tentang mengoplos beras ekspor sama beras impor. Nah, seperti yang sampaikan beberapa waktu lalu juga bahwa pangan itu bukan hanya kebutuhan biologis ya, tapi juga bisa politis ya. Ini contoh bahwa ketika menaklukkan Jepang itu ya pangan itu dijadikan sebagai senjata misalnya. Tentu untuk menundukkan lawan. Contohnya seperti daerah-daerah yang makannya biskuit atau roti, tapi dia tetap minta gluten dan sebagainya ya pasti ya. Nah, lembaga yang ada dalam penanganan pangan sekarang masih melekat pada kementerian ya. Sedangkan kalau di
lain sudah mulai ke swasta ya, seperti Bernas itu di Malaysia. Nah, Malaysia bisa, kenapa kita tidak? Tapi memang harus ada pertimbangan khusus ya, karena kita jauh lebih besar. Nah, ini yang harus dikawal oleh Satgas Pangan ya. Jadi kalau pada musim-musim menjelang hari raya dan sebagainya itu pasti banyak ya pedagang-pedagang nakal yang memanfaatkan itu. Ya. Jadi itu terjadi ketika supply demand-nya lancar. Nah, kemudian adanya otonomi daerah juga ada supportnya, ada juga kurangnya ya. Nah, ini penting ya untuk dijaga. Nah, ini contohnya melarang pangan dibawa ke daerah yang lain. Ini supaya apa? Nah, tercukupi kebutuhannya, tapi ya kabupaten atau wilayah kota sebelah itu kurang. Nah, ini kan jadi masalah. Kalau konsepnya adalah perdaerahan atau otonomi daerah. Maka terkait dengan kebijakan pangan, biasanya yang secara umum adalah melalui pusat ya atau presiden. Nah, ini awal-awal otoda itu jadi egoisme daerah yang luar biasa. Ya, akhirnya ya goncang juga ketahanan pangan kita. Karena tumpuannya memang di daerah. Ya. Nah, untuk menjamin distribusi lancar dan sebagainya, ini ada apa? Yang mengelola ya, yang mengelola stok pangan itu sendiri. Ya kalau seperti di Filipina namanya National Food Authority ya. Nah, ini memang dikaitkan dengan perizinan usaha ya. Jadi kalau suatu PT tidak melaporkan produknya dalam jangka waktu, maka izin usahanya dicabut. Nah, ini kita yang belum banyak sana. Nah, dengan adanya kebijakan floor price atau selling price itu semata-mata adalah untuk menghidupi ya keluarga yang kurang beruntung ya. Nah, makanya ketika ada pasar global ya, kelangkaan barang terjadi adalah harga naik ya. Contohnya seperti harga kemarin minyak goreng, kemudian harga daging dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi berat ya bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, jadi pembelajaran itu semua ya, bahwa ketidakstabilan ekonomi dan sebagainya atau kondisi lingkungan dan sebagainya itu justru memperburuk ya tingkat ketahanan pangan dan dampak lebih lanjutnya ke masalah gizi. Tapi lagi-lagi bahwa dalam penyelenggaraan stok pangan itu mahal memang ya. Makanya seperti Dolok atau Bulog itu sangat basah ya. Ya. Dan habis lagi. Oke, oke, oke. Ya. Ya nanti kalau kan diulangi lagi berarti ya. Ya, oke. Paling tinggal 20 menit lagi selesai juga kok. Ya. Oke. Jadi ini contoh lembaga ya. Jadi lembaga juga mengalami dinamika yang sebelumnya Dewan atau Badan Pangan sekarang jadi Badan Pangan misalnya seperti itu. Kemudian fungsi-fungsi seperti untuk surveillance ya SKPD tetap dilakukan lintas sektor ya, tapi lagi-lagi bahwa belum semua kabupaten kota bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang peran teknologi juga sangat penting untuk melakukan mapping tadi dengan teknologi JIS ya. Itu akan sangat membantu ya dalam memonitor atau deteksi dini jika terjadi gangguan ketahanan pangan ya. Itu ada. Nah, yang lebih penting lagi adalah di pedesaan. Nah, ini kalau di pedesaan ini perlu ya ada kelembagaan yang kuat. Kalau dulu adanya lumbung pangan ya masing-masing. Nah, sekarang di pedesaan juga ada badan ya, badan Bundes misalnya. Ini yang diharapkan juga membantu ya penjaminan ketersediaan pangan di level daerah terdepan, misalnya seperti itu. Nah, ini undang-undangnya ya, peraturan terkait dengan Badan Pangan Nasional. Jadi lembaga-lembaga pangan semua dikumpulkan jadi ini, jadi Badan Pangan Nasional ini. Yang ini
senternya di pusat, kantornya di dekat Kementan, ya, kemudian dikembangkan di masing-masing daerah dan diharapkan sampai desa. Itu harapannya ya. Nah, namun demikian hasilnya sampai sekarang juga belum terpenuhi. Nah, ini contoh. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ya. Nah, ini contoh bahwa kelompok pangan sembako ini menjadi prioritas yang diperhatikan, ya. Karena dari bahan-bahan inilah yang nanti mempunyai peran dalam penguatan ketahanan pangan dan juga sering menjadi penyebab inflasi dan sebagainya. Ya, karena itu beras, jagung, gula, bawang, telur, daging, unggas, dan cabai ternyata itu memang produk-produk yang harus dikawal gitu kan, dijamin ya. Cuma bedanya yang paling berat ya beras ya, karena itu kan merupakan hajat hidup orang banyak ya. Lebih dari 9% masyarakat Indonesia untuk konsumsinya beras ya. Namun seperti cabai aja juga ternyata jadi prioritas ya, bahwa cabai ternyata cukup besar juga ya kebutuhan kita ya terkait dengan cabai-cabai itu, karena hampir makan utama seperti makanan Padang dan sebagainya kan pasti butuh cabai ya. Ternyata luar biasa juga kebutuhan cabainya. Ya. Nah, yang menjadi tantangan ke depan adalah karena ini pertanian harus masuki dunia yang lebih modern ya dengan revolusi industri 4.0, sekarang sudah menuju 5.0. Yang mau nggak mau petaninya harus petani yang cerdas gitu kan. Nah, yang benar-benar petani dengan perencanaan yang presisi. Ya. Ini sudah tidak bisa lagi dengan petani biasa-biasa. Maka sekarang juga Kementan sudah melakukan pembinaan-pembinaan untuk generasi muda dengan memberikan insentif ya agar dia mau menjadi petani. Ya, sehingga apa? Mindset dari pertanian itu menjadi bagus ya. Nah, sebenarnya ada beberapa terobosan dalam pembangunan pangan, diantaranya adalah food estate. Ya. Nah, diharapkan kan bisa menjadi penyangga ya food estate yang di luar Jawa ini terhadap ketersediaan pangan. Ya. Tapi yang jadi masalah ternyata ya kabar-kabar yang ada hasilnya tidak memuaskan ya food estate. Ya, karena lagi-lagi harusnya itu adalah melibatkan konsep pendayaan masyarakat, namun kenyataannya banyak dilakukan oleh yang lainnya, ya, masuk PT dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sisi risiko, misalnya, harusnya pertanian ini disupport ya, tapi kenyataannya bahwa karena produk pertanian risikonya tinggi, mudah rusak dan sebagainya, nah ini cenderung memperoleh
supporting dari lembaga keuangan yang relatif sedikit, ya. Padahal itu sangat dibutuhkan daripada para petani itu utang ke tengkulak. Nah, ini konsep dari agrometropolitan yang sudah dikembangkan di Indonesia, contohnya di daerah Sukabumi dan sebagainya itu sudah ada, ya. Jadi memang the real kawasan, ya, kawasan, bukan gedung-gedung, bukan, itu lebih banyak karena kawasannya memang masih kosong dan sebagainya. Ya, ini dibuat konsep agrometropolitan, ya. Nah, kemudian untuk mengatasi strategi rawan pangan, penanggulangan pangan di Indonesia ini kerawanan bisa karena kemiskinan, kerawanan juga bisa karena bencana dan sebagainya. Ya. Nah, ini salah satu cara meningkatnya ya yang rawan pangan tadi diprioritaskan, ya, kemudian akses dan sistem informasi perlu ditata, ya, untuk lebih mendorong kepentingan bersama daripada individu dan sebagainya. Nah, salah satu rekomendasi untuk pengelolaan pangan adalah peta. Nah, ini peta bisa dibuat seperti ini, ya, tinggal diikuti. Ini menjadi terobosan untuk teman-teman di Pemda. Ya, dengan digital mapping akan mudah. Nah, berikutnya tentang peningkatan mutu. Ya, ini keragaman itu lebih karena mutu. Atau rekomendasinya adalah di ini dianiragamkan ya pangan-pangan yang sudah ada dengan meningkatkan kesadaran masyarakat itu yang penting, ya. Ya, karena apa banyak pangan tapi kalau cuma dilihat juga tidak akan ada manfaatnya. Makanya ketika ada kebijakan untuk pembangunan pangan di bidang misalnya biombian dan sebagainya, ya otomatis masyarakat sebagai konsumen itu perlu disiapkan, ya, supaya tidak terkaget-kaget. Ini contoh menu yang dilombakan biasanya kalau ini. Kalau menurut saya ini memang bukan contoh menu yang baik, ya, tapi menu yang mewah yang digunakan untuk acara-acara tertentu. Tapi kalau untuk yang ya makanan harian lah, tapi konsepnya beragam seperti konsep nasi campur. Nah, sekarang ini banyak kesempatan ya untuk meningkatkan PKDN terutama terkait dengan bahan lokal, ya. Karena menterinya lagi interest ke sana, nah ini hendaknya perlu ditangkap oleh. Nah, cara nangkapnya apa? Dengan inovasi dan kreativitas. Nah, kemudian yang terakhir lebih arah kepada keamanan pangan, ya. Sampai tadi saya sampaikan bahwa ketahanan pangan memang baru tahun-tahun depan itu baru dipikirkan, sekarang lebih masih fokus pada tahun penyediaan pangan yang cukup, ya. Meskipun kegiatan keamanan pangan juga tetap ada, terutama akan lebih banyak bekerja sama dengan para industri. Nah, ini tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengawasan pangan, ya. Biasanya seseorang dihadapkan ada satu bahan, ya, untuk dilakukan pengujian. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ini ada pengujian sampling biasanya terjadi, dan adanya penyuluhan dan sebagainya. Itu yang mungkin sampai sekarang bisa dilakukan, ya. Walaupun ke depan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan iptek, ya. Ini strategi-strategi kelembagaan ini juga penting, ya. Baik petani, nelayan atau dan sebagainya. Nah, berharap seperti ini nantinya, ya. Tukang sayur itu ya seperti ini keren, ya. Jadi bahan yang dijual tidak mudah rusak, kemudian dilihat dengan mata itu enak dan sebagainya. Dan berharap yang jadi petani ke depan itu ya para sarjana hebat harusnya, ya, sarjana hebat. Nah, ini satu contoh ya sekarang, tapi sayangnya bahwa di negara kita ini masyarakat yang minat jadi petani itu jarang, termasuk masuk petani juga jarang, ya. Rata-rata cenderung ke bidang-bidang yang sudah ada terapan. Dan ini merupakan peluang, ya. Yakinlah bahwa jika pertanian di tangan orang yang bagus, ya, insya Allah dia akan banyak menghasilkan. Ya, tapi jangan lupa mengurangi sampah dengan memilih porsi makan yang tepat. Itu sudah juga sangat membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan pangan. Ya.
Mungkin itu yang bisa saya sharekan ya, karena harus saya potong-potong sedikit-sedikit ya, karena waktunya mungkin tidak cukup. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Sharing juga Tadi, boleh. tadi kan Prof. Anies itu sempat berbicara tentang hasil pangan di Indonesia yang stoknya itu surplus, tapi cadangannya kan menipis ya, Prof. Nah, Ya. saya sempat menemukan inovasi yang menarik dari Basnas itu mengenai hasil dari kurban yang dibentuk kaleng gitu, Prof. Nah, itu dampaknya kepada ketahanan pangan itu bagaimana, dan dengan adanya inovasi tersebut itu bisa berdampak baik nggak ke ketahanan pangan gitu, Prof? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus dan memang itu ada di kenyataan ya. Ya. Jadi teman-teman Basnas nih dan juga yang lainnya mencari solusi supaya daging-daging korban yang disembelih pada saat bersamaan tadi lebih teroptimalkan ya. Karena ketika sedang korban itu satu rumah bisa memperoleh mungkin 2-3 porsi gitu kan. Nah, bahkan kalau rajin ya dapat kiri kanan semua gitu kan, bisa banyak banget dan itu tidak akan habis kalau dikonsumsi dalam sehari kan gitu kan. Artinya apa? Dengan adanya konsep pengolahan lebih lanjut ya hewan korban supaya daya simpannya lebih panjang, otomatis kan memperbesar peluang pertama kan. Peluang untuk memanfaatkan itu. Jadi tidak harus satu hari selesai kan. Karena apa? Rata-rata kan namanya masyarakat pedesaan juga belum tentu punya pendingin dan sebagainya ya. Nah, ini menjadi suatu terobosan bahwa daging korban itu daripada dikonsumsi tapi tidak optimal kalau terkejar-kejar dan sebagainya. Ya, maka lebih baik ditampung ya, tapi akadnya tetap, yang penting kan akadnya kan. Nah, kalau akadnya itu sudah sesuai ya enggak masalah. Toh kalau dipotong habis itu di frozen misalnya kan atau disimpan dingin juga enggak jadi masalah ya. Jadi ini justru merupakan inovasi ya untuk meningkatkan daya simpan dari hewan tadi atau ini yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut sehingga tidak langsung habis. Dan untuk stunting ini penting ya, karena stunting itu lebih banyak defisiensi protein. Ya. Defisiensi protein, terutama protein hewan itu yang kurang. Maka dengan adanya Basnas ini, paling tidak akan bisa lebih memperpanjang daya simpan dagingnya, lebih leluasa dalam memberikan dalam bentuk produknya, ya, dan juga tentunya lebih mudah diawasi ya, karena kalau daging itu sangat sensitif. Ya. Ya mungkin perlu dibuatkan di daerah-daerah stunting ya, Basnas untuk pengolahan daging dan ikan dan sebagainya. Karena memang stunting memerlukan protein hewan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Paling tidak paham apa yang terjadi di sekitar kita ya. Dan syukur kalau Anda juga turut kontribusi ya, minimal di rumah Anda, di lingkungan Anda dan sebagainya ya. Sehingga turut berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan ya. Itu yang kita berharap, karena itu mau nggak mau ya PR yang banyak. Nah, sumbangsih berikutnya adalah Anda dengan tidak menyisakan makanan itu juga sudah menolong, betul ya. Maka pilihlah makan secukupnya, lebih baik karena porsinya agak kecil tapi nanti bisa ditabung dan sebagainya. Itu yang berharap ya, sebagai bentuk kepedulian serius ya terhadap masalah-masalah lingkungan. Oke, mungkin begitu ya. Semoga ada tambahan ilmu dan mohon maaf jika ada
yang kilaf, dan itu adalah kesalahan saya pribadi, ya termasuk tadi ngomel-ngomel, paling tidak kamu ingat gitu loh ya, bahwa ketika kita berhadapan dengan orang, ya muka kita harus kita kasih selain gitu ya, sama ketika kuliah online atau rapat dan sebagainya, ya idealnya muka kita ini sudah bertatap muka dulu, ya kan? Itu bagian daripada kuliah beradab kan gitu kan. Dengan siapapun, bukan hanya dengan saya. Saya tidak ingin ditakuti, tapi saya ingin Anda menjadi lebih baik, gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, ya nanti materi akan saya berikan ke komtingnya ya, termasuk materi-materi yang lain memang sengaja belum ya. Supaya apa? Anda kuliah itu nyatet gitu kan. Ya, jadi memperhatikan cuma menjelaskan